Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang fitoplankton, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang zooplankton dan bentos. Nah, zooplankton adalah hewan-hewan renik atau mikroskopis yang juga berukuran agak besar yang dapat dilihat dengan kasat mata yang hidup melayang-layang di air. Nah, kelompok utama zooplankton itu dibagi 4. Itu untuk pakan alami. Pertama Rotifera, Cladocera, Brachiopoda, dan Infusaria. Pada golongan Rotifera itu contohnya adalah Brachionos. Pada golongan Cladocera contohnya adalah Moina dan Dapnia. Dalam golongan Brachiopoda itu contohnya adalah Artemia salina. Dan Infusaria contohnya adalah Paramecium. Ini merupakan contoh-contoh zooplankton yang sudah dibudidayakan menjadi pakan alami. Yang pertama kita bahas adalah Brachionos. Bentuknya seperti piala, terdiri dari 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Kemudian mempunyai panjang 60 sampai 80 mikrometer ya. Kepala memiliki 6 duri, badan dilapisi oleh kutikula. Kemudian bagian depannya memiliki gelang silia. Ya, ini yang disebut korona. Terdapat hampir di semua perairan air tawar. Perkembangannya itu secara partenogenesis dan seksual. Ya, nanti kita lebih pelajari apa maksudnya partenogenesis. Yang kedua yaitu Artemia salina. Artemia salina ini yang paling banyak yang digunakan untuk pakan alami karena telur Artemia itu bisa dikeringkan yang kita sebut dengan kista. Warnanya coklat, diameternya 200 sampai 300 mikrometer. Sedangkan pada saat dewasa berwarna kuning cerah. Tumbuhnya di laut, ya, daur hidupnya nanti ada kista, nopli, dan dewasanya. Perkembangbiakannya itu juga dengan partenogenesis dan biseksual. Ya, ukuran dewasa bisa 1 sampai 2 cm dengan sepasang mata majemuk dan 11 pasang thoracopoda. Tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Karena Artemia tumbuh di air laut, maka untuk nanti supaya kistanya menetas, ya kita nanti pakai air garam ya dengan penambahan garam. Yang ketiga, zooplankton selanjutnya adalah Moina. Tubuhnya membulat berwarna merah ya yang mengandung hemoglobin. Nah, biasa ini kita sebut dengan kutu air. Ya, biasa di perairan yang berwarna merah yang melayang-layang di air, perairan air itu adalah Moina. Hidup di air yang tercemar, ya bahan organik, maka banyak di selokan-selokan. Berkembang biak itu dengan seksual dan partenogenesis. Ya, tadi ada biseksual, kemudian ada seksual. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimana perkembangbiakannya. Sekarang kita hanya mengidentifikasi jenis-jenisnya saja baru ya. Kemudian zooplankton berikutnya adalah Dapnia. Ya, mirip sama Moina, cuma bentuk tubuhnya agak lonjong dan pipih. Ya, berkembang biak sama dengan Moina. Jadi kalau ada Dapnia biasa juga ada Moina di perairan itu. Yang keempat
paramecium. Yang kelima ya, paramecium. Paramecium ini bentuk tubuhnya lonjong seperti sendal, berwarna putih dan bersentunggal. Ukurannya 80 sampai 350 mikrometer. Permukaan tubuhnya berbulu getar atau silia. Ini ya silianya. Mungkin udah dipelajari di SMP dulu ya. Ada silia. Silia ini merupakan alat gerak dari parameciumnya. Mulut berupa lekukan yang terletak pada ujung yang lancip. Nah, ini mulutnya. Jadi dia memasukkan makanan lewat lekukan ini. Nah, apa makanan zooplankton? Makanan zooplankton adalah fitoplankton. Kelompok selanjutnya adalah bentos. Bentos adalah binatang yang hidup di dasar perairan. Habitatnya itu di balik tanah dasar, merayap di atas tanah dasar dan bersifat detritivor atau detritus, artinya memakan sesisa makanan gitu. Nah, apa contohnya? Kelompok utamanya yaitu cacing ya, yang sudah dibudidayakan contohnya adalah tubifex. Tubifex ini adalah pakan yang paling sering dipakai oleh para pembudidaya ikan. Selanjutnya ada gastropoda ya. Ini gastropoda artinya kelompok kerang-kerangan. Kemudian ada juga insekta. Insekta artinya yang dipakai adalah larva dari nyamuk. Jadi larva nyamuk juga bisa menjadi pakan alami. Nah, ini tergantung nyamuknya. Ada nyamuk culex ya. Oke, kita masuk aspek biologi tubifex. Tubifex itu berwarna merah kecoklatan. Ya, tubuhnya bersegmen-segmen, itu bisa terdiri dari 30 sampai 60 segmen. Perkembangbiakannya dengan hermafrodit. Hermafrodit artinya dalam satu organisme itu memiliki dua jenis kelamin, ada jantan dan betinanya. Kemudian satu siklusnya bisa sampai 50 sampai 57 hari, ya, hampir 3 bulan. Jadi siklus hidup tubifex dari telur menetas sampai dia dewasa itu sekitar 60 hari. Kemudian hidup di sungai dengan sedimen yang lembek dengan kedalaman hingga 4 cm. Ya, komposisi sedimennya bisa pasir, tanah halus dan lempung. Ini adalah kalau kita membudidayakan tubifex, ini yang harus kita jadikan medianya. Oke, sekarang tugasnya yang pertama jelaskan pengertian zooplankton dan bentos ya. Yang kedua, buatlah 5 jenis zooplankton yang dibudidayakan beserta gambar dan ciri-cirinya. Nah, pada tugas yang lalu Ibu suruh buatlah 5 jenis fitoplankton yang kemarin yang dibudidayakan. Nah, Ananda semuanya tugas yang kemarin itu banyak yang salah. Ananda mungkin mengambil bukan dari buku yang Ibu share ya. Jadi fitoplankton yang dibudidayakan untuk pakan alami. Ingat tuh ya, bukan zooplankton yang mana gitu, yang dibudidayakan untuk pakan alami. Yang ketiga, buatlah 2 macam jenis bentos yang dibudidayakan ya, beserta gambar dan ciri-cirinya. Jadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, nanti buat gambarnya dan ciri-cirinya ya. Nah, buat di buku tulis, kemudian kamu foto dan kamu kirim ke Google Class. Demikian saja presentasi Ibu hari ini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum.